Selamat pagi pemirsa channel Yasin Akasia 20. Kali ini saya akan menelusuri daerah Garadaha, tepatnya di Kabupaten Ciamis. Sejak kemarin kami hadir di tempat ini dan sekarang sedang mencoba melihat-lihat situasi di hutan Garadaha. Dan kami akan menuju ke seseorang, barangkali nanti kita akan temui di sana. Dan disinilah kita lihat dari dekat banyak sekali tumbuhan-tumbuhan kapulaga. Ini tumbuhan yang pernah sukses dalam penjualannya. Dan pemirsa, kita lihat di sini ada seseorang ini sedang menyadap nira atau pohon aren yang kita kenal dengan pohon caruluk atau buah atap. Sayang ini suasananya gelap karena memang masih pagi. Nanti kembali dari Garadaha kita akan temui kembali dan kita akan mencoba menelusuri langsung jalan di Garadaha ini. Pemirsa, ini salah satu dan banyak pohon-pohon aren yang seperti tadi kita lihat sedang disadap untuk diambil sari gulanya. Dan memang kalau kami lihat disinilah usaha masyarakat di sini yang ada di gunung ini untuk usaha kebutuhan sehari-hari dengan menyadap gula aren. Hasilnya nanti dimasak dan ini menjadi gula yang asli tanpa campuran. Dan memang di sini kalau saya lihat yang ada cuma pohon aren dan jenis tanaman kapulaga. Ini memang sempat baik harganya. Ini kita lihat. Ini pohon aren yang kalau sudah usia tua baru bisa disadap untuk diambil gulanya. Dari gulanya nanti dimasak. Dan pemirsa, kita lihat sebagian masyarakat di sini untuk mencapai ini dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau motor. Karena memang medannya cukup tinggi. Jauh dari kami datang di tempat kami menginap, baru ketemu lagi warga atau rumah-rumah yang ada di sekitar sini. Pemirsa, kita lihat kembali di sini baru ada rumah-rumah lagi. Dan memang kondisinya memang di pegunungan sekali itu. Kita lihat ada bukit-bukit tinggi. Nah, di bawahnya di kaki bukit-bukit ini baru ada perumahan lagi. Jauh dari sana kita lihat memang baru ada lagi tuh
Lihat pemirsa, indah banget. Belum pernah kami lihat sebelumnya suasana seperti ini. Dan ini kita dapatkan di daerah Sukapada. Sukapada. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Sukapada Ibu ya? Iya, desa. Desa Sukapada. Kampung Garada. Ah, Garadaha. Kalau Sukapada itu apa Bu? Desa. Desa. Garadahanya? Kampung. Oh, dusunnya. Dari mana Bapak? Saya dari Tangerang Selatan Bu. Nah, ini pemirsa, ketemu juga akhirnya nih rumahnya nih. Rumahnya Mas Yadi. Oh, ini rumahnya Mas Yadi nih. Jadi jauh dari sana baru ketemu lagi nih, kampung ada lagi rumah-rumah. Ada di perbukitan. Ini nih orangnya nih yang saya cari-cari nih. Dari kemarin ditelepon-telepon nggak diangkat-angkat nih. Ternyata ada di sini. Waalaikumsalam Mas Yadi. Aduh. Salim dulu. Salim. Ini si ganteng. Gimana ceritanya saya telepon gak diangkat-angkat ini? Kapan? Barusan saya telepon. Mata saya masih dari semalam dicas itu. Oh, malam saya tunggu-tunggu nggak ada juga. Saya nyampe jam 10 Di sini? dari Jawa, Boleh jadi. dari Klaten jam 10. Nyampe di sini 10 malam. Oke, pemirsa. Pas saya lewat, saya udah lihat mobil platnya B. Jadi saya klakson tuh semalam jam 10. Oh, sempat klakson. Itu baru nyampe. Itu mobil kagak naik kemarin? Nggak naik, nggak berani naik. Kenapa? Nggak tahu. Akhirnya kita turun dulu tuh di tanjakan yang baru, Mas Yadi. Gak usah. Akhirnya kita jalan, yang lain mobil sendiri naik. Honda kalau nggak salah ya. Untung si Mas yang biasa bawa kemari, kalau orang lain mungkin nggak bisa naik. Siapa kali. yang kesini Mas Edi? Mas Saya Edi di mana Edinya mana? ada di sana lagi tidur, biarin tidur dulu deh. Oke pemirsa, saya sampai nih tempat tujuan saya di tempatnya Mas Yadi. Insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Yang penting kita udah tahu nih di bawah bukit ini di daerah Sukapada. Jadi Kita sudah sampai. Terima kasih, alhamdulillah. Nanti kita sambung lagi. Oke pemirsa, lihat. Kita lihat suasana di sini. Memang benar-benar ada di bawah perbukitan. Masyarakat di sini saya lihat memang sekali lagi tanaman kapulaga yang diperbanyak di sepanjang jalan tadi, sepanjang saya masuk kemari. Dan ada bapak-bapak yang sedang mengambil sari dari pohon aren. Pemirsa, saya sampai di salah satu rumah tua, bukan tua sih, tapi sudah tidak ditempatkan. Dan di sini kita lihat kenapa ini terjadi seperti ini nih. Tanahnya turun. Coba nanti kita cari keterangan kenapa bisa terjadi seperti ini. Mas Yadi, ini kenapa nih Mas? Kita Jadi lihat kalau seperti ini. kalau mungkin dulu baru di daerah kita, kalau sekarang sudah banyak, sering kita dengar namanya fenomena alam pergeseran tanah gitu. Pergeseran tanah. Jadi bukan karena gempa, bukan karena bencana apa ya yang istilahnya sekaligus, cuman pergeseran tanah sedikit-sedikit gitu, amblas gitu. Tapi amblas tapi punya jalur gitu. Ini sampai belakang parah ini. Kita lihat Pak, kita lihat kemari. Tempatnya gitu. Ini udah lama Mas nggak ditempatin seperti ini. Udah, sejak saya pindah ke sana, cuman ada ponakan saya kadang-kadang tidur di sini kalau mau nih. Cuman pergeseran aja ya. Ya Tuhan, cuman terus jadi setiap tahun amblas lagi, dibetulkan begitu lagi. Jadi ini pemirsa bukan karena adanya gempa, tapi karena memang pergeseran alam aja, tanah yang mungkin ya kita nggak ngerti ya. Mudah-mudahan juga tidak terjadi apa-apa. Ini salah satu rumah warga nih pemirsa. Seperti ini memang kondisinya di daerah sini, daerah Garadaha. Iya. Jadi kenapa saya pindah balik ke rumah panggung lagi, karena untuk antisipasi pergerakan tanah itu. Karena kalau rumah tembok, rumah lantai begini kan begitu. Begini, pemirsa. Bisa balik lagi. Bisa kita lihat pemirsa itu. Pergeserannya terlalu jauh ya dari dasar.
Dan udah beberapa tahap, beberapa kali, tidak hanya sekali. Cukup memprihatinkan, tapi tidak terjadi apa-apa karena bukannya dari sistem gempa yang ada. Sedikit, pelan-pelan. Tapi ini tiap tahun pasti terjadi ini ya Mas ya? Iya, alhamdulillah ini mungkin sudah 5 tahun terakhir tidak terlalu signifikan. Jadi ada pergerakan tapi sedikit lah. Kalau dulu setiap musim hujan datang tuh sekali amblas itu kelihatan sekali. Sekarang Langsung? sedikit ya. Ini udah 3 tahun terakhir. Langsung terasa atau gimana nih Mas saat terjadi? Langsung apa? Langsung terlihat. Langsung terasa juga kalau memang kita pas di situ. Oh iya. Jadi amblas bisa sampai setengah meter gitu. Atau berapa senti minimal lah, 10 cm kesan. Sekarang nggak pernah, cuman retak gitu. Mudah-mudahan sih sudah nggak ada pergeseran tanah lagi. Oh iya. Cuma di sini pemirsa merasa beruntung juga, bukan beruntung artinya tidak menggunakan tembok-tembok yang permanen. Di sini menggunakan bilik-bilik. Kalaupun ada pergeseran-pergeseran tidak terlalu mengerikan gitu. Pemirsa, sementara ini kita lihat situasi seperti ini, nanti kita akan lihat kondisi-kondisi berikutnya. Pemirsa, setelah tadi kita lihat ada pergeseran tanah, akhirnya kembali bagaimana supaya pergeseran tanah itu tidak terasa dan tidak menakutkan kasarnya ya. Iya, ini Mas Adi, bagaimana ceritanya nih? Jaya dibikin apa Mas Adi? Jadi panggungnya balik lagi ke rumah panggung karena begitu tanah amblas, pondasi amblas kan dia ngegantung. Ini ngegantung kayu ini. Paling nanti kita ganjel. Ini kan namanya umpak itu pondasi sepotong ya. Itu kan amblas dia. Kayunya ngegantung. Nah, ini kita ganjel lagi pakai kayu. Oh begitu pemirsa. Jadi upayanya nih tetap ini di bawahnya ini ada sebentar batu ya. Batu kalau dulu dibilangnya umpak untuk tahanan paling bawah. Nah setelah itu baru dikasih kayu. Berarti panggung ini dari kayu Mas ya? Kayu, ini kayu semua ya. Nah pemirsa, ini untuk mengatasi situasi seperti yang tadi kita lihat. Akhirnya penduduk di sini menggunakan rumah panggung yang dibuat dari kayu atau bilik. Ada bilik ya Mas ya? Ya kayu. Kalau lantainya macam-macam. Kalau saya lebih suka bambu karena dia lebih lentur ya kayak itu ya. Kalau di sana kemarin itu Mas Yadi saya lihat di pondoknya Pak Nonop itu dia bikin pondok baru. Alasnya itu bukan lagi bilik tapi dia pakai kayu. Sama. Papan. Ini kan seperti kan kayu nih, papan nih. Oh, ada juga yang menggunakan dengan papan ya. Oh iya. Cuma keras dia. Enakan nih. Kali ini enak ini memang lentur jadinya. Oke pemirsa, sementara itu mungkin untuk mengatasi adanya perubahan-perubahan pergeseran tanah di rumah-rumah penduduk yang tadinya dengan alas-alas seperti tembok ini, sekarang diupayakan dengan menggunakan papan atau bilik sebagai panggung agar tidak terasa dan tidak terlihat lagi adanya pergeseran tanah-tanah yang ada di rumah-rumah penduduk. Pemirsa, ini salah seorang bapak sedang membawa hasil sadapan atau apa namanya? Sadap. Nah, sadap dari pohon nira atau pohon aren yang nantinya akan digunakan untuk produksi gula. Jadi beliau baru saja pulang dari tempat penyadapan di hutan tadi yang kita lihat, dan nanti proses pembuatannya mungkin akan kita lihat secara manual.